Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Amin. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik. Pada penasaran kan apa yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik? Yuk kita simak pembahasannya tentang induksi elektromagnetik berikut ini. Pengertian induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam. Hal ini menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Proses induksi elektromagnetik ini menghasilkan arus listrik. Next, kira-kira siapa ya tokoh penemu fenomena induksi elektromagnetik ini? Nah, seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday memiliki gagasan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Pada tahun 1821 Masehi, Michael Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Lanjut, kita akan belajar tentang galvanometer. Galvanometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut GGL induksi. Sedangkan arus yang mengalir dinamakan arus induksi. Dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. Nah, besarnya GGL induksi ini tergantung pada 3 faktor, yaitu yang pertama, banyaknya lilitan kumparan. Semakin banyaknya lilitan, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Yang kedua, kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL induksi yang timbul akan semakin besar. Yang ketiga, kuat magnet batang yang digunakan. Semakin kuat gejala kemagnetannya, maka GGL induksi yang timbul juga akan semakin besar. Nah, kita sampai pada proses terjadinya induksi elektromagnetik. Ketika kutub utara magnet digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke salah satu arah, misalnya ke kanan. Jarum galvanometer segera kembali menuju ke nol atau tidak menyimpang ketika magnet tersebut didiamkan sejenak di dalam kumparan. Ketika magnet batang dikeluarkan, maka jarum galvanometer akan menyimpang dengan arah yang berlawanan, misalnya ke kiri. Jarum galvanometer menyimpang disebabkan adanya arus yang mengalir dalam kumparan. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial ketika magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Beda potensial yang timbul ini disebut gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Proses induksi elektromagnetik dapat bekerja pula secara kebalikan. Jadi, pergerakan arus listrik dapat menghasilkan sebuah medan magnetik. Faktanya, sebuah magnet bisa memiliki medan magnet akibat gerakan individual elektron dalam atom-atom penyusun magnet. Elektron-elektron tersebut bergerak secara seragam, sehingga menghasilkan medan magnet yang uniform. Nah, selanjutnya kita belajar tentang flux magnet. Flux magnet adalah perubahan pada medan magnet. Flux magnet dihasilkan dari perkalian antara medan magnet atau B dengan luas bidang yang saling tegak lurus. Flux magnet dapat dinyatakan dengan V sama dengan B dikali A. Rumus ini adalah flux magnet di mana medan magnetnya tegak lurus dengan luas bidangnya. Jika tidak tegak lurus atau membentuk sudut, maka besar flux magnetnya dikalikan kosinus sudutnya. Menjadi
V sama dengan P dikali A dikali cos theta. Nah, selanjutnya yaitu hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa jika jumlah fluks magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL atau gaya gerak listrik induksi. Besarnya GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan fluks magnet dan banyaknya lilitan kumparan. GGL induksi tersebut dapat dihitung secara matematis dengan rumus epsilon sama dengan negatif N dikali delta flux dibagi delta T, di mana epsilon merupakan GGL induksi dengan satuan volt, N merupakan jumlah lilitan kumparan, dan delta flux dibagi delta T merupakan laju perubahan flux magnet. Nah, selanjutnya yaitu hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi akan muncul pada arah yang sedemikian rupa sehingga arah induksi menentang perubahan yang dihasilkan. Jadi, arah arus induksi yang terjadi dalam suatu penghantar menimbulkan medan magnet yang saling bertolak belakang dengan penyebab perubahan medan magnet tersebut. Tanda minus pada persamaan Faraday yang disebutkan tadi menunjukkan bahwa GGL yang terbentuk memiliki arah yang bertolak belakang dengan flux magnet. Nah, selanjutnya kita belajar tentang penerapan induksi elektromagnetik atau penerapan GGL induksi dalam kehidupan sehari-hari. Pada induksi elektromagnetik terjadi perubahan bentuk energi, yaitu energi gerak menjadi energi listrik. Induksi elektromagnetik digunakan pada pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik yang menerapkan induksi elektromagnetik adalah generator dan dinamo. Di dalam generator dan dinamo terdapat kumparan dan magnet. Kumparan atau magnet yang berputar menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet dalam kumparan. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya GGL induksi pada kumparan. Energi mekanik yang diberikan generator dan dinamo diubah ke dalam bentuk energi gerak rotasi. Hal itu menyebabkan GGL induksi dihasilkan secara terus-menerus dengan pola yang berulang secara periodik. Nah, kita sekarang masuk ke contoh soalnya. 1. Sebuah kumparan dengan jumlah 200 lilitan dalam waktu 0,1 detik menimbulkan perubahan flux magnet sebesar 3 kali 10 pangkat min 3 Weber. Berapa GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan tersebut? Nah, kita dapat mencari nilai GGL induksinya dengan menggunakan hukum Faraday, yang mana epsilon sama dengan N dikali delta flux dibagi delta T. Epsilon sama dengan 200 dikali 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,1. Jadi nilai epsilonnya sama dengan 6 volt. Tanda minus yang dalam persamaan sebenarnya hanyalah menunjukkan arah induksi yang berlawanan dengan flux magnetnya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah kumparan flat berbentuk persegi memiliki jumlah lilitan sebanyak 5. Kumparan tersebut memiliki sisi sepanjang 0,5 meter dan memiliki medan magnet sebesar 0,5 Tesla. Kumparan ini tegak lurus dengan medan magnetnya. Medan magnet mengalami kenaikan dari 0,5 Tesla menjadi 1 Tesla dalam 10 second. Dengan menggunakan hukum Faraday, hitunglah berapa GGL induksi yang timbul. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, mari kita ingat terlebih dahulu tentang flux magnet. Flux magnet adalah perubahan pada medan magnet dan dinyatakan dengan V sama dengan B dikali A. Medan magnet awal kita simbolkan dengan B1 dan medan magnet akhir kita simbolkan dengan B2. Kita dapat mencari nilai GGL induksinya dengan menggunakan hukum Faraday, yang mana epsilon sama dengan N dikurung buka delta flux dibagi delta T kurung tutup.
Jadi, epsilon sama dengan N kurung buka V2 dibagi V1 dibagi delta T kurung tutup. Lalu, epsilon sama dengan N kurung buka B2 dikali A dikurangi B1 dikali A dibagi delta T kurung tutup. Epsilon sama dengan N kurung buka A kurung buka B2 dikurangi B1 kurung tutup dibagi delta T kurung tutup. Epsilon sama dengan N dikali 0,5 kuadrat dikurung buka 1 dikurangi 0,5 dikurung tutup dibagi 10 dikurung tutup. Epsilon sama dengan 0,0625 volt. Jadi, GGL induksi yang timbul adalah 0,0625 volt. Selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kirim email di alamat ini. Sekian ilmu yang dapat dibagikan di video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.